Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Ibu semuanya, kita lanjutkan lagi materi tadabbur kita. Kali ini masih pengulangan ayat 219. Saya bacakan. Jadi dalam ayat ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Ini pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kepada siapa harta itu harus diberikan. Pertanyaan yang kedua tentang khamar. Jadi sudah ada jawabannya, kepada siapa harta itu untuk infak yang terutama diberikan kepada kedua orang tua, orang terdekat, anak yatim, orang miskin, wabni sabil. Wabni sabil ini sebelumnya saya sampaikan ada 3 orang yang berjuang di jalan Allah, atau bisa dikatakan anak gelandangan, atau orang yang sedang melakukan pendidikan. Itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau sedang sekolah yang kekurangan biaya, ini juga bisa dikatakan ibnu sabil. Itu jawabannya untuk siapa saja harta itu diberikan. Pertanyaan yang kedua tentang khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bagaimana nih sebenarnya hukum khamar ini? Diperbolehkan atau tidak? Karena memang untuk khamar ini dan judi itu, ini khamar dan judi, bangsa Arab itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan mereka. Minum khamar dan judi itu sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kadar infak. Nah, itu wa yas'alunaka madza yunfikun. Pertanyaan yang kedua. Jadi sebelumnya sudah dibahas infak kepada siapa saja diberikan. Kemudian di ayat 219 ini ada 2 pertanyaan tentang khamar dan judi, kemudian tentang infak. Infak itu diperuntukkan bagaimana kadar, kalau zakat 2,5%. Kalau infak berapa sebenarnya? Berapa kategorinya? Nanti di sini ada dijelaskan. Kemudian ayat 220-nya itu bertanya tentang anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Jadi pertanyaan semua. Yas'alu itu bertanya. Wa yas'alunaka itu semua pertanyaan. Sekarang kita ulang sedikit Ibu. Materi yang terakhir 219. Dahulu minum khamar itu atau mabuk itu atau berjudi itu sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bangsa Arab di Mekah. Sehingga sangat sulit sekali untuk dicegah. Akan tetapi bagi mereka, bagi orang-orang yang berpikir bahwa sesungguhnya judi ini walaupun ada manfaatnya, akan tetapi banyak mudaratnya dalam kehidupan mereka. Yang pertama, apa mudaratnya dari khamar, minum khamar? Ini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar. Kenapa ditanyakan? Karena tidak ada hukum yang betul-betul mencegah, tetapi dalam kehidupan mereka sebenarnya khamar itu sudah terasa dampak keburukan dalam diri mereka. Itu dalil yang pertama masih memperbolehkan khamar itu diminum dalam surah An-Nahl 67. Kita ulang lagi Bu, boleh dibaca? An-Nahl 67 Ibu. Surah 16 ayat 67. Siapa membaca terjemahnya Ibu? Saya baca ya Pak Ustadz. Ya boleh Ibu. Ayat 67 ya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ya, dalam ayat ini masih dijelaskan bahwa khamar itu atau buah anggur itu masih menjadikan sumber rizki bagi mereka. Contoh buat berdagang, atau contoh jual khamar mungkin ada dengan karyawannya, sehingga apa, menciptakan lapangan pekerjaan dalam mencari nafkah. Akan tetapi bagi orang yang mengkonsumsi, maka dikatakan ayat terakhirnya bagi orang yang berpikir.
bagi orang yang berpikir dengan mendalami apa yang ia minum atau yang ia jual, bahwa sesungguhnya di dalam khamar itu lebih banyak keburukannya. Sehingga kalau kita lihat apa saja dampak keburukan dari khamar. Yang pertama, hilangnya keseimbangan dalam hidup. Kemudian orang yang minum khamar itu lupa diri. Bukan sekedar lupa diri saja. Yang ketiga, lupa Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mabuk itu sudah dirinya lupa, apalagi dengan Allah. Dirinya saja dia lupa kalau dia tidak sadarkan diri. Maka yang ketiga, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi dampak dari minum khamar itu sebagai benih permusuhan. Biasa orang kalau mungkin di diskotik, kalau kita lihat di TV-TV, ya Bu ya, saya juga belum pernah masuk, nggak ngerti. Ini lihat-lihat di TV atau cerita-cerita orang, kalau orang biasa sudah mabuk itu pantang disenggol, pantang diganggu sedikit bisa emosinya naik. Itu maka alkohol atau khamar itu, mabuk itu salah satu benih permusuhan. Kemudian apalagi dampak buruknya dari meminum khamar, yaitu menghambur-hamburkan harta. Maka dalam ayat ujungnya, bagi orang yang berpikir, dalam ayat 67 tadi, inna fi dzalikal ayatil liqaumin yaqilun, bagi orang yang berpikir sesungguhnya lebih banyak mudaratnya. Akan tetapi bagi orang yang sudah merasakan minum itu kok rasanya tidak ada teguran dari Allah, padahal setelah dirasakan lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah tahapan yang kedua. Jadi ini belum final ya Bu ya. Oh kalau gitu boleh dong minum khamar. Kenapa? Karena dalil ada yang membolehkan. Tidak. Karena memang hukum agama itu ada yang secara langsung Allah haramkan. Ada yang dengan bertahap. Kenapa? Karena melihat kondisi umatnya ketika itu. Kalau seandainya langsung bertahap, mereka tidak siap. Maka ini yang ke-219 ini adalah tahapan yang kedua. Baru ketika itu mereka bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sebenarnya apa itu khamar dengan judi itu? Maka di sini dijawab oleh Rasulullah, qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi yang pertama sebagai sumber rezeki, yang kedua masih ada manfaatnya. Khamar itu, walaupun di situ katanya dikatakan ada dosa. Apa manfaatnya? Contohnya mendinginkan badan. Kalau lagi musim dingin, maka minum khamar tuh badan bisa panas. Tapi ini nggak berlaku lagi sekarang ya Bu ya. Oh kalau gitu kalau saya pergi ke Eropa masih boleh dong saya minum khamar. Sudah tidak boleh lagi. Ini ceritanya tahapan yang kedua ketika dahulu. Ini salah satu dikatakan Rasul masih ada manfaatnya. Salah satu tadi mencari rizki. Maka di sini katakan kul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Kemudian makna khamar ini secara bahasa sama bahasa Arabnya penutup kepala, kerudung itu khimar. Penutup kepala tuh basarnya khimar. Maka orang yang intinya khamar itu artinya penutup. Maka orang yang meminum khamar otomatis akalnya akan tertutup. Wal yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan judi. Apa itu makna dari judi, Bu? Jadi sini yang ditanyakan karena judi itu menjadi kebiasaan bangsa Arab. Apa itu judi, Bu? Mempertaruhkan uang ya Pak Ustaz. Itu orang yang menghamburkan harta di jalan maksiat tujuannya untuk mencari keuntungan. Ya, padahal dia belum tentu untung. Orang-orang yang menghamburkan uang dan mengundikan nasibnya, itulah yang maknanya adalah judi. Jadi judi ini juga ditanya, bagaimana nih orang sedang berjudi, sedangkan judi itu juga lebih banyak mudaratnya. Apa salah satu mudaratnya dari judi, Bu? Pertama, pemusuhan. Yang kalah terkadang bisa berantem, pembunuhan. Terkadang apa lagi? Merampok. Nggak ada lagi modal mau judi nih, mau merampok kalau sudah jadi kebiasaan. Kemudian orangnya nekat. Orang yang biasa dengan judi itu maka dia berani nekat. Maka keduanya ini, apalagi dengan generasi sekarang Bu ya, keduanya ini kalau dilakukan oleh anak muda maka akan merusak masa depannya. Nah bagaimana kalau orang yang sudah menikah, masih narkoba, masih minum khamar, ini biasanya mengganggu keluarga Bu ya, merusak keluarga. Maka inilah dampaknya lebih besar.
judi dan khamar ini. Sehingga tahapan yang kedua di sini dikatakan masih ada manfaatnya akan tetapi dosanya lebih banyak. Maka di sini katakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan mereka nanyakan kepada tentang apa yang harus mereka infakkan. Dan mereka menanyakan sini manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sekarang dengan kondisi sekarang, dia tidak diterapkan. Ini mungkin Aceh, wallahu alam sekarang masih jalan atau tidak. Apa hadnya, apa hukumannya kalau secara Islam bagi orang yang meminum khamar? Ini ada berbeda-beda pendapat tentang pandangan hukum bagi orang yang meminum khamar kalau secara syariat Islam. Yang pertama, yaitu pandangan ulama tentang khamar menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bagi orang yang meminum khamar maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang minum khamar itu dicambuk 40 kali. Jadi berbeda-beda ya Bu ya. Kemudian di dalam hadis, mana yang banyak disepakati oleh ulama, jumhur ulama. Jumhur itu intinya kesepakatan para ulama yang banyak sekali diamalkan. Nah ini dalam hadis Daruqutni dan Imam Malik. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Hadisnya terjemahannya saya bacakan. Ya, dalilnya saya bacakan terjemahan hadisnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mencambuk orang yang minum khamar 40 kali. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika ada orang meminum khamar dia mencambuknya 40 kali. Sedangkan Utsman bin Affan, ini hadis yang diriwayatkan Muslim, juga Daruqutni Muslim mengatakan, sedangkan Utsman bin Affan ketika ada orang yang meminum khamar, beliau mencambuknya 80 kali. Ini Utsman bin Affan. Kesemuanya itu adalah sunnah. Akan tetapi apa dikatakan? Aku paling senang dengan mencambuknya 80 kali. Yang paling aku sukai adalah mencambuknya 80 kali. Kenapa? 40-nya itu adalah sebagai ta'zir. Sebagai apa? Hukum jera bagi mereka. Kalau 40 itu memang sudah hukum had ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 40-nya lagi sebagai tanda agar mereka menjadi jera ketika mereka meminum khamar. Kemudian bagaimana cara mencambuknya? Ini juga diatur dalam Islam ya Bu ya. Bagaimana cara mencambuknya? Ini juga berbeda. Nah, kalau seandainya ini saya ada tangan, ini tangan saya sini jadi gambar sebelah kiri Bu ya. Ini kalau ada tangan saya, ya ini tangan. Bagaimana cara memukulnya? Cara memukulnya tuh tangan nggak boleh sampai ke belakang ini Bu. Kalau ke belakang ini akan kuat dia jadinya. Inilah Allah juga masih menjaga hak manusia ya Bu, tidak menyakiti. Memegangnya itu tangannya lurus seperti ini Bu. Sehingga memukulnya seperti ini. Dia lurus bukan sampai ke belakang. Kalau sampai ke belakang seperti ini dia akan kuat tenaganya. Dia megangnya lurus. Seperti ini Bu ya. Nah, ini cara memukulnya. Dan memukulnya ini tidak boleh masyarakat. Dan memukulnya ini adalah sesuai dengan orang yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Yaitu ada tim syariat penjalan agamanya Ibu ya. Jadi tidak boleh masyarakat yang menghakiminya. Jadi kalau seandainya di Indonesia ini tidak ada, maka tidak berlaku hukum ini. Tapi di Aceh pernah ya Bu, tapi sekarang tidak tahu lagi masih berlaku atau tidak di Aceh. Bagi orang yang minum mabuk atau ganja, maka dia akan dicambuk. Dan di depan umum ya Bu ya, agar menjadi jera bagi orang yang melakukannya. Ini secara hukum Islam. Kemudian kita lanjutkan lagi ayatnya. Ini tentang hadnya. Jadi kalau ditanya,
Apa hukumannya menurut agama bagi orang yang minum khamar? Yaitu sebanyak 40 kali cambukan. Ini yang banyak disepakati oleh ulama. 80 kali cambukan. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Kemudian bertanya tentang berapa kadarnya kalau kita ingin berinfak. Di sini dikatakan ulil afwa. Yaitu di sini dikatakan katakanlah kelebihan dari apa yang dilakukan. Nah, kata-kata afwa di sini diterjemahkan kelebihan. Kata-kata afwa ini juga bisa diterjemahkan ketika kita mohon maaf hari raya. Afwan, sering mohon maaf ya Bu ya. Kenapa dikatakan afwan? Maknanya itu meminta maaf. Sedangkan afwan di sini maknanya berlebih. Contohnya kenapa dia orang itu meminta maaf? Karena dia merasa lebih jiwanya atau hatinya dibandingkan orang yang tidak mau minta maaf. Sehingga dikatakan dia lebih. Ini makna pertama afwan, afwa. Maka di sini diterjemahkan dalam hal harta dia diterjemahkan lebih. Di dalam hal meminta maaf, kesalahan dia diterjemahkan memaafkan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang mau minta maaf itu jiwanya lebih dibandingkan orang yang tidak mau minta maaf. Kemudian makna afwa yang kedua, tidak merasa berat. Itu makna afwa yang kedua. Maka kalau ditanya, bagaimana sesungguhnya kalau orang itu ingin berinfak? Maka dikatakan di sini yaitu infakkanlah harta yang berlebih dari kita. Contoh hari ini gajinya mungkin 50.000, untuk biaya makan berapa, untuk biaya minum berapa disisihkan sedikit, maka sisanya lah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebenarnya rizki yang kita miliki. Kemudian ketika lebih tersebut disebutkan kadarnya Bu seperti zakat ya Bu ya. Di sini memiliki harta yang berlebih. Bahkan bagaimana dikatakan dalam surah Ali Imran, itu orang yang bisa berinfak di waktu lapang maupun sempit. Jadi kalau misalnya kondisinya pas-pasan nih dia masih sanggup untuk berinfak, maka di situ dikatakan balasannya adalah surga seluas langit dan bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua makna afwa di sini adalah tidak merasa berat. Aduh, saya masih mikir-mikir nih ketika berinfak terasa masih ragu-ragu memberikannya. Maka itu tidak berinfak namanya. Syarat dikatakan infak adalah ketika kita memiliki kelebihan harta, walaupun cukup juga tidak masalah. Syarat yang kedua adalah tidak berat atau tidak terpaksa ketika kita memberikannya. Itu kadar untuk infak. Kemudian kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Jadi inilah salah satu kenapa khamar itu kita harus pikirkan lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Itu tadi tahapan yang kedua di ayat 119. Tahapan yang ketiga itu tentang pelarangan khamar, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 43. Kenapa? Karena ketika itu banyak orang yang minum khamar ketika sudah dekat waktu sholat. Sehingga apa yang terjadi? Ketika sholat ayatnya lupa-lupa. Maka itu dalam surah ayat 43 Allah mengatakan jangan dekati khamar jangan minum khamar ketika waktu sholat. Sehingga apa tahapan yang ketiga? Habis sholat subuh masih boleh minum khamar. Kenapa? Karena masih jauh sholat zuhur. Habis sholat isya masih boleh minum khamar. Tapi masih jauh ke sholat subuh. Itu masih diperbolehkan. Nah setelah terjadi seperti itu, sholatnya suka lupa-lupa, setelah itu ada orang bertamu, tiba-tiba emosi kepalanya langsung dipukul sahabat Nabi. Apa yang terjadi? Langsung Allah haramkan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-90. Dan ini yang sampai kepada kita sekarang bukan yang tahap pertama, bukan tahap yang kedua, bukan tahap yang ketiga. Sampai kepada kita hukumnya sekarang adalah tahap yang keempat. Al-Maidah ayat 90. Ini tentang khamar. Tentang khamar, tentang judi, dan tentang kadar infak. Kemudian ayat ke-220. Fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah mengatur kehidupan manusia, bagaimana menjalani kehidupan di dunia, dan bagaimana menjalani persiapan untuk kehidupan kita di akhirat. Luar biasa Bu ya. Karena sebelumnya kita sudah bahas, disuruh puasa, disuruh infak, disuruh zakat, disuruh berbakti kepada kedua orang tua, disuruh perang, kemudian disuruh tentang kisos,
menjaga manusia, disuruh wasiat, semuanya itu adalah fid dunya wal akhirah. Bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia di dunia, tujuannya wal akhirah, untuk persiapan mereka, untuk persiapan akhirat mereka. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tadi kan infak, tentang harta kita yang lebih. Nah, bagaimana lagi pertanyaan berikutnya? Wa yas'alunaka 'anil yatama. Tentang anak yatim. Kalau sekarang kan anak yatim sudah ada yayasannya yang mengurus ya Bu ya. Kalau zaman dahulu anak yatim itu tinggal di rumah orang yang meliharanya. Contoh Bu Sri atau Bu Mela melihara anak yatim. Dia tidak kasih uang aja lah ke yayasannya. Kalau zaman sekarang mungkin seperti itu bantunya. Kalau zaman dulu tidak, tinggal di rumah orang yang memeliharanya, yang menjaganya, yang membiayainya. Sehingga apa? Mereka ada dalil sebelumnya bahwa di sini dalilnya dalam surah An-Nisa, orang yang makan harta anak yatim itu maka balasannya Allah masukkan bara api neraka dalam perut mereka. An-Nisa ayat 10. Boleh dibuka surah An-Nisa ayat 10. Boleh dibuka Bu, siapa baca terjemahannya? Saya bacanya Pak Ustadz. Ya boleh Bu, An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat ini, orang yang memakan harta anak yatim, maka balasannya dari Allah di neraka nanti mereka akan makan bara api neraka. Sehingga ada kekhawatiran orang-orang yang memelihara anak yatim ketika itu. Bagaimana salah satu kekhawatirannya? Contoh saya contohkan Ibu Mela, menjaga di rumah ada anak yatim. Saking khawatirnya Bu Mela agar tidak termakan haknya anak yatim, ini yang terjadi ketika dahulu Bu ya. Mereka itu masaknya sendiri-sendiri. Ini saya masakkan nasi buat anak yatim agar saya tidak termakan sedikit pun butir berasnya atau nasinya. Kemudian Bu Mela masak sendiri supaya tidak tercampur. Masak sayur juga sendiri. Kemudian hal-hal semuanya sendiri Bu, dipisahkan. Padahal satu rumah. Tapi semua karena khawatiran itu membuat repot orang yang menjaganya. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, terlalu repot kali kami menjaga anak yatim. Kalau seandainya kami masak harus dipisah sendiri. Lauknya juga harus dipisah sendiri. Sehingga apa kata Rasulullah? Qul islahul lahum khair. Di sini dikatakan, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang anak yatim. Katakanlah memperbaiki kepada mereka adalah baik. Jadi makna islah ini adalah baik. Qul islahul lahum khair. Makna islah ini adalah baik. Kemudian apa maksudnya? Makna islah ini adalah baik. Sesungguhnya kalau seandainya kita memelihara anak yatim, tujuannya untuk bukan mengambil keuntungan, itu diperbolehkan, itu islah, memperbaiki. Jadi kalau kita memelihara anak yatim, mereka tinggal di rumah kita, walaupun nanti kita tiba-tiba termakan berasnya, tapi tujuan kita memelihara mereka adalah islah untuk kebaikan, itu diperbolehkan. Contoh seperti ini, ibu-ibu mungkin kalau punya arisan ya Bu ya, arisan, patungan mungkin satu orang sebulan sekali bertemu 30.000 rupiah. Tiba-tiba 30.000 rupiah itu digunakan untuk biaya makan. Contoh di rumahnya Bu Yuli, tuan rumahnya. Maka patungan dari ibu-ibu semuanya digunakan 30.000 itu digunakan Bu Yuli untuk makan. Nah tiba-tiba hadir semuanya ke rumah Bu Yuli. Maka makanlah. Maka ketika makan di rumah Bu Yuli, kira-kira ada yang makannya banyak atau ada makannya yang sedikit, Ibu? Kadar makannya sama tidak, Ibu? Beda, Pak. Beda. Tidak ya, Bu ya? Beda-beda. Mungkin kalau yang lapar dia bisa 3 piring. Kalau yang sudah kenyang dari rumah mungkin setengah piring. Kira-kira Ibu yang nyumbang 30.000 sama rata semua, ikhlas tidak? Hak Ibu termakan sama orang yang makan 3 piring? Ikhlas. Ikhlas ya Bu ya.
Nah, begitulah Ya. sebenarnya makna islah. Karena kita sudah memelihara, kemudian islah itu adalah juga di sini dikatakan fa ikhwanukum. Anak yatim itu sudah menjadi saudara kita. Seperti ibu punya teman sudah menjadi saudara, maka ikhlas tidak apa. Asal niatnya adalah untuk memperbaiki mereka. Islah, untuk menjaga mereka. Kalau seandainya mereka sudah baik, maka ditingkatkan lagi nilai kebaikan yang ada dari diri mereka. Jadi contoh nih, ada orang ibu tinggal melihara anak yatim, tiba-tiba ada orang nyumbang untuk biaya hidupnya. Tiba-tiba karena masaknya sama, termakanlah beras anak yatim tadi. Karena tujuan ibu bukan untuk mengambil keuntungan dari dia, maka itu diperbolehkan. Sehingga apa? Hilanglah kekhawatiran orang-orang yang memelihara anak yatim ketika itu. Kenapa? Karena terlalu repot. Semuanya harus dipisah. Nah, ini sehingga mereka tanyakan kepada Rasulullah. Maka berikutnya, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara. Maka tadi Bu ya, kalau sesama saudara itu sesungguhnya tidak ada lagi sakit hati. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jadi kalau seandainya kita tadi sudah dekat, sudah dianggap saudara, walaupun termakan sedikit itu tidak masalah. Kenapa? Karena dia sudah bagian dari kehidupan kita dan anak yatim tersebut tinggal di rumah kita juga. Tapi sekarang kan sudah ada pantai asuhan yang menjaga dia. Nah, bagaimana orang yang menjaga merawat anak yatim itu di yayasannya? Maka juga mereka kalau seandainya bukan mencari keuntungan diperbolehkan untuk makan dari bagian anak yatim. Mereka sudah masakkan untuk anak yatim, maka kita juga tetap boleh makan nasi dari mereka. Jadi balasannya tidak memakan harta anak yatim, ya. Maka di sini dikatakan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui apa yang orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah yang tahu bagaimana hati kita. Kalau seandainya orang itu memelihara anak yatim, tujuannya mengambil keuntungan dari anak yatim tersebut, maka Allah tahu. Kemudian kalau seandainya orang itu memelihara anak yatim, termakanlah mungkin sedikit hartanya. Tapi tujuannya bukan mengambil keuntungan dari anak yatim, maka Allah juga tahu. Jadi wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan jika Allah mengetahui niscaya dia datangkan kesulitan bagimu, sungguh Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Jadi sesungguhnya apabila ada orang yang menghendaki mengambil keuntungan atau kesulitan, ada anak yatim ini sudah kesulitan, kemudian dia mengambil keuntungan dari anak yatim tersebut, maka itulah balasan yang dalam surah An-Nisa ayat 10 tadi. Maka Allah akan masukkan bara api neraka ke dalam perut mereka. Inilah pertanyaan-pertanyaan Bu dalam surah Al-Baqarah tentang infak. Karena waktu itu juga ini infak ini tentang orang yang kelebihan harta digunakan untuk berjihad. Kemudian ada orang yang menggunakan harta untuk berpoya-poya seperti Bani Israel. Sehingga apa ditanya, kalau seandainya memiliki harta lebih kepada siapa kita berikan? Orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin. Kemudian kebiasaan bangsa Arab ketika itu suka minum khamar dan judi. Sehingga dijelaskan oleh Quran juga sampai titik akhirnya tahap yang keempat, pengharaman. Baru kemudian tentang kadar infak. Di sini dikatakan harta yang berlebih dengan sukarela juga memberikan tidak berat hati. Kemudian kebiasaan bangsa Arab ketika itu juga, ketika mereka memelihara anak yatim, mereka itu merasa kesulitan karena takut tercampur sedikit pun. Maka di sini dijelaskan dalam ayat ini tidak masalah kalau seandainya kita termakan harta anak yatim karena tujuannya kita adalah memelihara mereka demi kebaikan mereka, bukan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Ini saja Bu penjelasannya sampai ayat 220, karena ayat 221 ini pembahasan tentang menikah lain lagi. Silakan ada yang mau pertanyaan Ibu? Ayat 219 dengan 220. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya. Saya mau nanya, apa hukumnya bekerja di perusahaan yang menyajikan atau menjual minuman keras? Misalnya di penerbangan internasional atau di perhotelan, itu kan ada menyajikan minuman keras, Pak Ustadz? Iya. Itu aja. Oke Bu ya, bagaimana di penerbangan yang masih menyajikan minuman keras?
Di dalam ayat yang pertama dikatakan masih ada manfaatnya, sumber mencari rizki. Ini tahapan yang pertama. Kemudian sampai tahapan yang terakhir, itu sudah pengharaman. Nah, bagaimana kalau seandainya kita kerja di hotel? Nah, di hotelnya itu dilihat dulu, Bu. Di hotelnya itu, kalau kan banyak bagi-bagiannya. Kalau seandainya kita sebagai penjual khomarnya, maka itu dilarang. Maka akan dikatakan si penjual khamar, si pembeli khamar, dari hasil khamar itu maka diharamkan. Kalau kita bagian cleaning service-nya juga tidak masalah. Nah, bagaimana kalau pilot penerbangan, kita kerja nih di bagian pilot di penerbangan, tapi kita bukan dari menjualnya, maka itu tetap dibolehkan, walaupun kalau ditanya secara kebaikannya, lebih baik kita bekerja di tempat yang tidak subhat. Itu kan masih subhat ya Bu ya. Kenapa? Karena tercampurnya antara hak yang batil di dalamnya. Tapi kondisi kita kalau seandainya kita tidak kerja, bagaimana? Maka akan lebih banyak mudaratnya. Maka selagi kita bukan yang menawarkan khamarnya, itu masih diperbolehkan Bu Am. Jadi mengambil maslahahnya, kebaikannya dibandingkan mudaratnya, seperti itu Bu. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ini rasanya yang subhat tuh banyak sekali ya Ustaz. Misalnya kita bekerja di perusahaan besar ya, misalnya contohnya perusahaan oil and gas gitu. Mereka itu menggunakan bank, misalnya World Bank untuk operational drilling, oil industry ya, production. Mereka apply ke bank untuk project mereka gitu. Dan bukan bank syariah gitu. Rata-rata bukan gitu perusahaan besar itu. Sedangkan kita bekerja di situ, suami kita, pasangan kita. Kemudian itu sebetulnya kan agak-agak subhat ya Ustadz ya? Atau gimana? Sebenarnya banyak subhat, Bu. Karena kita untuk menghindarnya bingung. Maka paling tidak kita mengambil meminimalisir yang sekecil-kecilnya. Contoh kalau di bank juga kan sekarang mungkin kerja di kantor, ibu-ibu mungkin kalau kerja di perusahaan atau di kantor, pasti kantor itu berurusan dengan bank juga. Sehingga mungkin mereka punya simpan pinjam atau meminjam ada bunganya dari perusahaan tersebut, kemudian lari ke gaji kita. Sehingga susah juga subhat. Paling tidak kalau kita bekerja, kita tidak mengkorupsi, sesuai dengan jam kita kerja, sesuai dengan hak kita, itu oke, Bu. Itu mungkin untuk meminimalisirnya, jangan mengambil keuntungan atau menyalahkan gunakan pekerjaan kita untuk mengambil keuntungan. Ya, kalau di perusahaan multinasional kan nggak terlepas dari financial banking internasional, mereka semua menggunakan sistem, nggak tahu ya walau alam, kan riba juga sebetulnya mungkin di situ karena bukan syariah gitu, bukan sertifikat syariah. Jadi kita sebetulnya harus banyak-banyak istighfar dan memang susah ya menghindari zaman sekarang Ustadz ya, atau harus berhenti bekerja? Berhenti bekerja mudaratnya lebih berbahaya Bu, itu malah dilarang. Iya. Walaupun rezeki sudah Allah jamin, tapi dikatakan seorang hamba tuh harus berusaha untuk menjemput rezekinya. Paling tidak mencari, di samping itu mencari peluang yang lebih baik, seperti itu Bu. Atau menutup dengan kebaikan-kebaikan yang lain ya Ustadz, karena kalau satunya menutup dengan kebaikan-kebaikan Ibu. Iya Ustadz. Baik-baik. Jadi karena pokoknya semua yang berusaha, contoh kerja di penerbangan, mungkin penerbangannya jual alkohol, dia serba salah. Kita mungkin kerja di restoran atau di perhotelan, juga di situ menawarkan hal-hal juga yang seperti itu. Kerja di bank, juga banyak bank konvensional, jadi serba salah. Seperti itu Bu ya, maka paling tidak kita meminimalisir sekecil-kecilnya agar kita bisa terhindar dari hal seperti itu yang subhat. Iya Ustaz. Kalau yang misalnya minum khamar walaupun gak mabuk, itu kan berarti kan mabuk, udah gak mabuk, dia tahan gitu, sedikit gitu. Tapi sebenarnya itu ketaatan kita, bentuk ketaatan kepada Allah, perintah Allah ya Ustaz ya. Iya. Jadi bagi orang yang minum khamar sedikit saja tidak mabuk, bagaimana? Ia tetap dianggap haram. Kenapa? Biasanya orang yang sudah minum khamar, pasti dia ingin sudah seteguk, coba lagi seteguk, coba lagi seteguk. Lama-lama juga sampai mabuk. Maka hukum khamar itu walaupun sedikit tidak memabukkan, maka dia sudah jatuh hukumnya. Jadi sebenarnya murka Allah sama aja, mau banyak mau sedikit, karena itu sudah membangkang gitu ya Ustaz ya. Iya Bu. Jadi kalau cerita untuk makanan, kita sudah bahas Ibu. Untuk makanan itu dalam yang diharamkan Allah, Al-Baqarah ayat ke-173. Itu tentang makanan. Tentang minumannya,
tadi Al-Baqarah 219 dan ayat-ayat yang lainnya tadi tentang khamar. Intinya karena khamar ini adalah maknanya kita atau menutup akal kita. Nah, bagaimana kan ini minuman khamar? Nah, bagaimana dengan ganja, pil, ekstasi, semuanya? Itu kan bukan minuman, maka makna khamar ini bisa dikaitkan dengan yang lain. Salah satunya dinisbatkan dengan yang lain apa? Segala makanan yang menutup akal manusia ketika mengkonsumsinya, maka itu jatuh hukumnya haram. Dan mungkin kaitannya sama tauhid kita, ketaatan kita Ustaz ya. Nah, itu bisa juga ya, Bu. Kan akibatnya memang udah jelas nggak baik buat kita. Tapi juga Allah perintahkan kita harus nurut gitu ya. Ya, intinya kan karena ini Allah sudah perintahkan, yas'alunaka 'anil khamri. Kata kalimat wajibnya itu dalam surah Al-Maidah ayat 90. Segala yang diperintah Allah itu pasti sudah hukumnya dia perintahkan pasti ada kebaikan. Jadi kalau mau ada efek, kan biasanya pasti ada keburukan. Manusia itu maunya ada efek. Keburukan dari khamar itu banyak. Salahnya satunya hilangnya keseimbangan diri kita. Yang kedua lupa diri. Yang ketiga lupa Allah. Biasa orang mabuk itu lupa Allah. Dan orang yang paling mulia dalam diri manusia ini adalah akal. Kenapa dia bisa dikatakan beribadah dengan baik? Sehingga dia dikatakan orang beriman. Karena dia memiliki akal. Orang gila itu tidak dituntut untuk beribadah. Tapi banyak manusia ini yang sengaja menghilangkan akalnya. Maka orang yang menghilangkan akalnya, sesungguhnya dia berada di derajat yang paling bawah di derajatnya manusia. Ya, jadi efeknya walaupun kita manusia kan biasanya langsung sebab akibat, langsung yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan bandel-bandel gitu, udahlah nggak efek ini gitu kan. Misalnya nggak efek lah, misalnya nggak pakai tudung juga, saya kan nggak seksi gitu, nggak efek lah gitu. Kan yang efeknya padahal sebenarnya perintah Allah gitu ya, jalankan gitu. Jangan mikir banyak-banyak ya. Allah Subhanahu wa taala kita ambil hikmahnya, Bu, pasti banyak. Salah satunya kenapa kemaksiatan atau apa semuanya itu salah satu juga banyaknya orang yang membuka auratnya. Itu salah satu juga, Bu. Lebih dalam, kalau dipikir lebih dalam jadi sebenarnya ikut-ikutan ya jadi lebih luas gitu ya. Iya. Cuman kita suka menyepelekan. Hari ini Bu judi, Allah tuh disuruh berpikir. Maka kalimatnya di 219, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah tuh suruh mikir, kata Allah. Aku haramkan ini sebenarnya kebaikannya itu banyak, tapi kadang manusia tidak mau memikirkannya sampai dalam ke sana, Ibu. Iya, karena manusia sedikit aja kok gitu, enggak ini gua nggak akan kecanduan judi apa gitu. Kita mikirnya pendek aja gitu kan, Ustaz, banyaknya gitu kan. Tapi sebenarnya menyepelekan hal itu juga dosa besar ya Ustaz ya. Benar, Ibu. Menyepelekan. Oh, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Jadi itu sebenarnya, Bu ya, maka ayat 220-nya fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah sebenarnya sudah mengatur kehidupan manusia secara detail. Tujuannya apa? Wal akhirah. Agar menyelamatkan bagaimana kehidupan akhirat mereka. Tapi kalau seandainya hukum di dunia yang sudah Allah tetapkan ini kita tidak hiraukan, maka ini akan menjadi gambaran juga bagaimana kehidupan akhirat kita. Maka di ayat 220-nya Allah buka dengan fid dunya wal akhirah. Ini saja, Bu, mungkin karena di media sudah azan. Semoga kita semua terhindar dari hal yang tidak diinginkan, apalagi generasi keturunan kita jangan sampai juga mendekati khamar atau judi keluarga kita. Kenapa? Karena ini adalah perintah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu rusaknya generasi muda sekarang adalah dengan judi, dengan khamar, dengan narkoba dan semuanya. Apalagi orang yang sudah berkeluarga biasa banyak rusak keluarganya itu. Kalau sudah kena narkoba pasti banyak akibat keluarganya juga rusak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hal ini, narkoba, khamar, judi, semuanya terhindar dari kehidupan kita. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan Ibu-ibu semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.